pembelajaran kategori 1 tahun 2022 program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah dengan nomor peserta A611221063. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Alfarisi Lares Garut, Jawa Barat dengan materi teks prosedur. Berikut uji praktik kerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kali ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Di siang hari ini kita lanjutkan pelajaran apa sekarang? Teks prosedur. Sebelum ke sana, Bapak minta KM untuk membacakan doa sebelum pembelajaran. Silakan diminta. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembelajaran, Bapak mengucapkan kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Salam. Salwa kenapa? Sakit. Salwa sakit. Satu orang ya yang tidak Ya. hadir? Oke, terima kasih. Gimana? Masih semangat untuk belajar? Yakin? Yakin. Supaya lebih semangat, kita kasih applause dulu untuk kita semua. Applause untuk ketika Bapak bilang SMK, kalian jawabnya apa? Bisa. Semangat. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Apa lagi? Jaya. Tepat lagi. Oke, alhamdulillah. Di sini kita lanjut ke materi pembelajaran. Sebelum melanjutkan, masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Tentang Egoisasi. Negosiasi. Apa itu negosiasi? tawar. Silakan. Bentuk interaksi sosial saat Silakan, Dis. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terbaik berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan berkembang menjadi kesepakatan yang dijunjung tinggi kedua belah pihak. Pernah negosiasi tapi ya? Nah, Secara realnya di mana negosiasinya? pasar. Pasar belanja. Ya. Berhasil negosiasinya? Berhasil. Itu materi kemarin
kemarin kita melakukan negosiasi. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang baru, yaitu tentang teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Siapa angkat tangan? Anissa, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap untuk mencapai suatu tujuan. Alhamdulillah. Yang lainnya? Pernah melakukan sesuatu hal? Pernah. Membuat apa? Membuat telur dadar. Telur dadar. Itu ada langkah-langkahnya ya? Kalau kita buat itu berarti masuk ke dalam teks prosedur. Selain itu, kita membuat materi ini tujuannya supaya kita dapat istilahnya mengetahui apa saja tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk membuat suatu produk ataupun melakukan sesuatu hal. Mengedukasi kepada orang lain dalam teks prosedur ini. Nah, di sini sebelum ke sana, di sini ada juga ini kompetensi dasarnya. Di sini Bapak akan bacakan dulu apa saja sih tujuan dari pembelajaran ini. Di sini ada kompetensi dasar di dalam materi teks prosedur. Yang pertama, mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ini segi pengetahuannya dan segi keterampilannya. Di 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi secara lisan dan tulis. Di sini juga ada yang terkait pengetahuan, pengenalan informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan secara tepat secara tertulis. Nah, tujuannya dari seluruh ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dan kalian mampu menelaah teks prosedur. Di sini Bapak akan tentukan judulnya tips menjaga pola hidup sehat. Nanti kalian harus bisa menelaah apa sih bagaimana nih di dalam pernyataan umumnya, tahapan-tahapannya sampai ke penutup. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis teks prosedur melalui nanti diskusi kelompok. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun pernyataan umum, tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, mungkin ini tujuan kita di dalam pembelajaran hari ini. Nah, di sini tadi sudah disebutkan juga sama Teh Anissa berkaitan dengan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk membuat suatu melakukan satu hal dengan langkah-langkah ya. Apapun yang kita lakukan dalam langkah-langkah berarti masuk kriteria dalam teks prosedur. Di dalam kehidupan sehari-hari selain tadi lihat buat dodol, telur dadar. Selain itu apa lagi? Buat kue. Membuat kue. Apa lagi? Membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng. Ketika kalian belajar ini, nanti manfaatnya mungkin bisa diaplikasikan nanti di kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam teks ada juga tujuan, ciri-cirinya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu tujuan dari teks prosedur? Angkat tangan. Tujuan dari teks prosedur itu untuk apa? Manfaatnya dulu. Silakan, Teh Anissa, silakan. Untuk mempermudah mencapai suatu tujuan menggunakan tahap-tahap tersebut. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Di sini saya sudah menyediakan tujuan dari teks prosedur ya. Struktur tujuannya adalah di dalam teks prosedur memang cukup beragam. Contohnya paling sering kita jumpai adalah pengantar topik ya. Dalam artian tujuan ini sesuai dengan topiknya. Kalau topiknya tentang cara memasak, berarti tujuannya memberikan edukasi kepada orang lain tentang cara memasak yang baik. Kalaupun kalian jurusannya akuntansi, itu sesuai dengan topiknya, cara membuat jurnal yang baik. Berarti kalian mengedukasi kepada orang lain cara membuat atau mengisi jurnal yang baik. Jadi tujuan teks prosedur sesuai dengan topiknya. Yang kedua adalah langkah-langkah. Apa itu langkah-langkah? Berarti di dalam teks prosedur berarti ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan ketika kita mau melakukan satu hal. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Ini istilahnya struktur dari dalam teks prosedur. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Siapa yang tahu kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur? Silakan lihat apa saja. Kaidah kebahasaan dari teks prosedur yang pertama menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kedua, menggunakan urutan
urutan atau langkah. Yang ketiga, menggunakan nomina dan partisipan. Yang keempat, menggunakan verba atau kata kerja. Dan yang kelima, menggunakan konjungsi. Siap. Terima kasih. Siapa yang tahu apa itu kalimat imperatif? Silakan kan. Kalimat imperatif yaitu kalimat pemerintah. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Di dalam teks prosedur pasti ada kalimat perintah ya untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya, kalau konjungsi temporal, kata penghubung urutan waktu ya, ini temporal. Karena penghubungnya bukan konjungsi secara umum, tapi konjungsi jenisnya temporal, tapi secara urutan waktu. Contohnya kemudian, setelah itu, lalu, jadi masuk kriteria konjungsi temporal. Itu juga menggunakan verba, material, dan tingkah laku. Apa itu verba material? Kata kerja. Kalau kalimat persuasif, kata untuk memujuk atau mengajak seseorang. Terima kasih. Itu istilahnya materi singkat dari teks prosedur. Mungkin duduknya sudah berkelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mau dirubah nama kelompoknya? Enggak mau. Kelompok berapa ini kelompok 1? Udah ya, ini kelompok 1, 2, kelompok 3. Di sini Bapak akan menampilkan satu buah video tentang teks prosedur. Kalian simak dengan baik videonya. Lihat dulu cuplikannya sekali lagi. Ada yang bisa menjelaskan? Ada gambar ya. Ada gambar yang satu sedang nonton TV sambil makan, yang satu sedang makan permen, yang satu main game sambil nonton TV. Gambar yang lainnya ada yang pegang bola, pegang tas, ada yang sambil tidur. Mana kriteria yang baiknya? Kedua. Yang ini. Ada yang pegang bola. Oke. Saksikan lagi ya. Ini tahapan awal. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang.
menjelaskan isi dari video tersebut. Tentang apa nih video ini? Masuk nggak ke dalam kriteria baik prosedur atau prosedur? Masuk. Kenapa? Karena ada langkah-langkah. Karena Ada tujuan, ada langkah-langkah. dan langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Untuk mencapai sehat. Langkah-langkah untuk hidup sehat. Oke. Karena ini sudah berkelompok ya, Bapak akan membagikan satu buah kelompok kerja KKPD. Nanti diisi sama tiap kelompoknya, kerjasama diskusi berkaitan nanti video tersebut. Nanti link videonya biar lebih jelas. Bapak share di grup, kalian bisa lihat di YouTube ya linknya. Nah, petunjuk dalam mengerjakan KKPD-nya, yang pertama mungkin kalian nanti menyimak video yang baru, nanti linknya bisa dilihat di grup. Kalian simak dulu videonya. Selanjutnya diskusikan video tentang tips menjaga hidup sehat yang sudah diamati oleh kalian itu, kalian nanti amati. Nah, di poin yang ketiga, kalian akan menganalisis strukturnya ya, mana yang masuk ke tahapan umum ataupun definisi umum, mana yang masuk ke dalam langkah-langkah, mana bagian ke definisi ataupun penegasan ulang. Nah, nanti di poin yang selanjutnya udah ada bagian untuk menjelaskannya. Sebenarnya di KKPD pun sudah ada link YouTube-nya ya, link videonya. Kalian bisa share langsung, amati langsung supaya lebih terperinci, bisa beberapa kali menelaah videonya. Ada pertanyaan dulu berkaitan video barusan ataupun cara mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan langsung saja untuk pengerjaan LKPD. Nanti Bapak kirim ininya, linknya.
Sampai mana? Emang pagi hari ya? Iya. Hadir. Dan juga pola tidur. Kalau sudah beres nanti didefinisikan waktunya 5 menit lagi. Dengan judul yang sama, tapi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kalau silo geser dikit biar nggak silo. Nanti kelompok yang lain memperhatikan kalau pernah ada tanggapan dari isi kinerjanya boleh ditanggapi ataupun dikasih masukan dari hasil kerjanya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Analisis teks prosedur berdasarkan tahapan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang dalam video. 1. Pernyataan umum. Bagaimana sih cara untuk hidup sehat itu? Apakah dengan tidak menjaga pola hidup atau dengan yang menjaga pola hidup sehat? Cara-cara hidup sehat yang harus diterapkan mulai dari sekarang yaitu dengan Untuk mengefektifkan waktu, silakan kelompok 2 dulu. Terima kasih kasih upos untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisislah teks prosedur berdasarkan tahapan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang dalam video. Pernyataan umum. Terapan sebagai usaha untuk menjaga kesehatan fisik, pikiran, tubuh, dan mental. 2. Tahapan-tahapan. Memakan makanan yang sehat, seimbang, dan bergizi, meliputi karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak. 2. Olahraga secara rutin seperti berlari, bersepeda, dan banyak lagi. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 4. Istirahat yang cukup. 5. Perbanyak meminum air putih. 3. Penegasan ulang. Oleh karena itu, marilah kita jaga kesehatan dengan cara memakan makanan yang sehat, olahraga secara rutin, menjaga Sehat dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi dengan posisi seimbang, selalu berpikir positif, minum air putih minimal 2 liter, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan tidur teratur. Selalu berdoa, menghentikan berbagai sikap buruk. Maka dari itu, kita harus menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit.
hasil analisis kami tentang teks prosedur tips menjaga pola hidup sehat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Delia Marliana. Nama saya Anissa Fadilah. Nama saya Andila Destinia Putri. Nama saya Agil Andini. Yang pertama kami bacakan oleh Andila. Analisislah teks prosedur berdasarkan tahapan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang dalam video. 1. Pernyataan umum. Judul, pola hidup sehat. Isi, berisi tentang bagaimana cara untuk hidup sehat agar terhindar dari penyakit. 2. Tahap-tahapan. 1. Langkah-langkah hidup sehat yaitu dengan makan makanan yang sehat yang mengandung mineral, protein, karbohidrat, dan vitamin. 2. Mengatur pola makan 3 kali sehari agar tetap berenergi. 3. Dengan berolahraga untuk meningkatkan stamina tubuh seperti bersepeda, lari-lari, atau bermain bola. 4. Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan agar tetap sehat dan segar. 5. Istirahat yang cukup lewat aktivitas tidur malam untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Penegasan ulang, menjaga pola hidup sehat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan makanan yang sehat, mengatur pola makan, berolahraga, dan istirahat yang cukup agar badan kita tetap terjaga dan terhindar dari penyakit. Pertanyaan nomor 2. Apakah video tersebut termasuk teks prosedur? Jelaskan. Ya, karena terdapat tahapan-tahapan untuk menjaga pola hidup sehat. Yang ketiga, menurut kalian apa yang dimaksud dengan pernyataan umum? Jelaskan. Pernyataan umum adalah gambaran awal teks, berisi pemaparan tujuan dibuatnya teks prosedur serta gambaran hasil yang diperoleh setelah melakukan kegiatan. Sebelumnya kami mempunyai slogan dalam bentuk menjaga pola hidup sehat. Slogannya itu Tubuh sehat, hidup pun bahagia. Cuan! Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk presentasi hasil kerja kelompoknya sudah selesai dipresentasikan, sudah selesai dipaparkan. Mungkin dari kelompok yang lain ataupun dari kita semua, apa sih manfaat pelajaran hari ini? Manfaat ketika kita belajar atau mengetahui teks prosedur di pertemuan hari ini, apa manfaat bagi kita semua? Jadi tahu cara minimal kita dari hidup sehat ya. Jadi kita jadi mengetahui cara hidup sehat yang baik itu seperti apa. Mungkin di sini ada ibu teteh yang gemar rebahan setelah mengetahui pola hidup sehat yang baik itu, kegiatan yang rebahan itu dikurangi. Yang tadinya jarang olahraga, ya mungkin menjadi minat menjadi olahraga. Itu manfaat dari teks prosedur. Ya, jadi kita setelah belajar ini, jadi mengetahui pola hidup sehat yang baik itu seperti apa. Oke, selanjutnya saya akan tarik dulu untuk memeriksa KKD-nya. Tolong dibuka saya. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Bisa. Dalam pembelajaran teks prosedur apa dalam pelajaran tentang pola hidup sehat? Dalam teks prosedur dulu. Atau dalam teks pola hidup sehat apa tanggapannya dari bisa? Kita lebih harus menjaga kesehatan karena sehat itu mahal. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui struktur teks prosedur dan juga kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. Terima kasih upload. Oke, itu adalah ilmu yang kita dapatkan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu itu bisa kita
aplikasikan di kehidupan kita di rumah. Dalam artian pola hidup sehat kamu lakukan. Karena apa? Sekarang kamu sudah mengetahui pola hidup sehat itu seperti apa. Lakukan di rumah. Terus juga nanti ketika membaca lagi teks prosedur, cara melakukan cara membuat nasi goreng yang baik. Nah, mungkin kamu bisa praktekkan di rumah. Karena apa? Kamu sudah mengetahui ilmu dari teks prosedur tersebut. Nah, ini untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang tentang materi yang baru, eksplanasi. Ya, kita ketemu lagi dengan pelajaran yang akan kita hadapi di pertemuan berikutnya. Selanjutnya untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih. Sebelum tutup ataupun keluar di kelas, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Seperti biasa, KM untuk menyiapkan sebelum kita pulang ke rumah. Untuk pimpin doa. Sikap. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai.